Kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Sangat senang sekali hari ini Bapak dapat berjumpa lagi dengan kalian. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak minta Adi Cahyadi untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adi, mudah-mudahan dengan kita berdoa pada hari ini belajar dapat berjalan dengan lancar dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Nah, baik, Bapak ingin memastikan anak-anak, tadi sebelum kita memasuki room pada Google Meet ini, Bapak sudah membagikan yang pertama, ada daftar hadir. Kemudian yang kedua ada LKPD, kemudian ada materi ajar. Nah, yang pertama ingin Bapak tanyakan adalah apakah anak-anak sudah mendownload LKPD dan materi ajar yang Bapak bagikan tadi? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, luar biasa. Ini sangat senang sekali Bapak ini. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, apakah kalian semuanya sudah mengisi daftar hadir yang Bapak bagikan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan anak-anak semuanya kondisinya sehat, tidak ada yang sakit, gitu ya. Nah, baik, Bapak mau menyampaikan kembali, mengingatkan kepada anak-anak bahwa dalam pembelajaran ini menggunakan Google Meet ini, kita memiliki kesepakatan-kesepakatan agar berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Nanti ketika anak-anak ingin menyampaikan pendapat, ketika anak-anak ingin mengutarakan ide, silakan anak-anak raise hand dengan mengklik tombol angkat tangan atau raise hand yang ada pada Google Meet kalian. Silakan anak-anak coba semuanya angkat tangan, Ya, bagus, semuanya sudah angkat tangan, sudah bisa. Ya. Nah, kemudian nanti jika anak-anak Bapak tanya apakah anak-anak sudah paham, anak-anak sudah mengerti, maka anak-anak ketika sudah mengerti cukup acungkan jempol seperti ini. Nah, tolong anak-anak silakan coba untuk acungkan jempolnya. Coba acungkan jempolnya. Oke, bagus. Nah, ketika nanti ternyata anak-anak belum paham, kemudian ada yang tidak dimengerti, nanti anak-anak kalau misalnya Bapak, apakah anak-anak sudah paham? Ketika anak-anak belum paham, maka boleh anak-anak silakan mengacungkan tangannya bentuk silang seperti ini. Ini tanda berarti kalian belum paham, maka akan Bapak ulangi lagi penjelasannya atau akan kita ulangi lagi untuk belajarnya. Sudah paham anak-anak? Acungkan jempol jika sudah paham. Baik. Nah, kita akan memulai pembelajaran anak-anak. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan sedikit bercerita kepada kalian bahwa pada era sekarang ini media komunikasi yang digunakan oleh manusia itu sudah sangat canggih sekali. Ya, ada handphone, ada laptop, ada internet dan lain sebagainya. Nah,
Salah satu media komunikasi yang masih bertahan, yaitu media komunikasi secara tertulis, itu ini salah satunya adalah media komunikasi yang secara tertulis. Kira-kira apakah anak-anak memahami apa media komunikasi secara tulis itu? Ada yang memahami itu? Siapa kira-kira? Ya, siapa? Media komunikasi dengan media tulis itu menggunakan apa, anak-anak? Ya, silakan. Siapa angkat tangan? Firzana Tania, silakan. Apa kira-kira? Dibuka dulu mic-nya, jangan lupa. Dengan surat, Pak. Dengan apa? Dengan surat? Ya, bagus sekali. Jadi media komunikasi secara tulis itu adalah salah satunya dengan menggunakan surat. Benar, tepat sekali. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak kira-kira mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, Rina Yunita. Apa kira-kira? Silakan. Tentang surat resmi dan surat dinas ya, Pak. Ya, tepat sekali Rina Yunita. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Tepatnya adalah tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan media yang ada, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, serta kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada kegiatan inti. Bapak akan menayangkan sebuah salindia. Nah, tetapi sebelum itu, Bapak mengingatkan kepada kalian bahwa pada hari ini yang akan Bapak nilai adalah yang pertama tentang pengetahuan. Pengetahuan nanti adalah hasil dari kalian mengerjakan LKPD, baik itu unsur unsur surat dinas maupun surat pribadi, termasuk juga kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Tetapi selain pengetahuan yang Bapak nilai, Bapak juga akan menilai sikap kalian, kepribadian kalian. Apakah kalian jujur ketika mengerjakan? Apakah kalian percaya diri ketika mempresentasikan? Termasuk juga apakah kalian teliti? Serta kalian bisa bekerja sama dalam diskusi. Jadi itu yang akan Bapak nilai, karena nanti ada sesi diskusi. Jadi seperti itu. Nah, kita akan mulai belajar. Bapak akan menayangkan salindia. Baik. Apakah sudah terlihat anak-anak? Mohon dijawab salah satu dari kalian. Salindianya sudah terlihat? Pak. Ya. Kelihatan. Terima kasih Adi, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Baik, baik. Kita akan masuk kepada halaman berikutnya. Nah, sudah tampak halaman berikutnya. Sekarang coba anak-anak amati. Anak-anak lihat pada tayangan yang Bapak tampilkan. Di situ terdapat sebuah surat. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, kemudian dilihat dari isinya, Bapak ingin bertanya, ini tergolong surat apa anak-anak? Surat pribadi, Pak. Surat apa? Surat pribadi, Pak. Surat pribadi ya? Pribadi. Oke, terima kasih anak-anak telah menjawab. Tepat sekali, yang Bapak tayangkan ini dalam salindia, ini adalah surat pribadi. Ya, ini adalah surat pribadi. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menganalisis di dalam surat pribadi itu
terdapat bagian-bagian tertentu. Apa saja bagian-bagian yang ada dalam surat pribadi itu? Apakah ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Siapa ini? Pertama, ada tempat dan tanggal penulisan surat, yaitu Padang 26 Maret 2020. Kemudian ada salam pembuka, yaitu Assalamualaikum. Lalu ada paragraf pembuka, diawali dengan kalimat, bagaimana kabar Anda sekarang? Nah, baik, cukup terlebih dahulu. Sangat tepat sekali. Sudah dipaparkan ya. Ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian ada salam pembuka, gitu ya. Kemudian, apakah ada yang lain lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Siapa? Umi. Umi bisa Umi menyampaikan pendapatnya. Selain yang disampaikan oleh teman kamu tadi, Ayu Ariska, apakah Umi bisa menyebutkan kembali apa-apa yang belum disebutkan oleh Ayu Ariska? Mana Umi? Apakah ada di sana? Ada yang lain anak-anak bisa membantu? Menurut saya Fadilah, silakan Umi Fadilah. Ya, silakan angkat tangan. Terkendala jaringan pasti ya tadi ya. Saya ada nama pengirim surat. Ya, kemudian surat salam. Ada juga tujuan untuk anakku. Kita ada berhubungan oleh kalimat jaga kesehatan dan rajin ibadah. Kita isi. Baik, terima kasih. Ayu dan Umi sudah menyampaikan bagian-bagian dari surat pribadi yang Bapak tayangkan. Ya, Umi mungkin bisa di-mute lagi, dimatikan lagi mikrofonnya. Nah, dari pemaparan kedua teman kalian tadi, bagian-bagian surat yang sudah disampaikan ada 8 bagian. Kira-kira apakah ada yang tahu nih anak-anak? 8 bagian itu disebut sebagai apa? Ya, Semua disebut sebagai ya? unsur. Ya, Firza? Kurang jelas, mungkin bisa diulang lagi. Disebut sebagai apa? Semua disebut sebagai unsur-unsur surat pribadi, Pak. Ya, tepat sekali. Bagus Firza, luar biasa. Jadi 8 bagian tadi itu disebut sebagai unsur-unsur surat pribadi. Ya, berarti sudah jelas ya anak-anak ya. Unsur-unsur surat pribadi itu apa saja? Ya, yang telah diutarakan oleh teman kalian tadi, yaitu Umi dan juga Ayu Ariska. Nah, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Apakah terlihat anak-anak slide berikutnya ini? Kalian bisa melihat Sudah, dengan Pak. jelas? Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya, pada slide yang Bapak tayangkan ini tergolong surat apa ya kira-kira ya? surat dinas, Pak. Surat dinas. Surat dinas, Pak. Ya, surat dinas, sangat tepat sekali. Surat dinas, Pak. Oke, bagus. Ternyata semuanya sudah belajar ini. Kalian sudah bisa membedakan mana surat pribadi, mana surat dinas, gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kalau tadi pada surat pribadi terdapat unsur-unsur surat pribadi. Nah, sekarang apakah sama? Terdapatkah unsur-unsur surat dinas? Ya, apakah sama juga unsur-unsurnya? Sekarang Bapak ingin bertanya, siapakah yang bisa menyebutkan unsur-unsur surat dinas? Silakan.
Siapa angkat tangan? Farah, silakan Farah. Wah, ini Farah luar biasa ini. Menurut saya pertama surat Pak yaitu Kementerian Pendayagunaan ke negara. Lalu tanggal surat ditunjukkan oleh lalu tanggal surat dan Ya Farah. lampiran surat-surat dalam pembukaan isi. Ya, bagus Farah. Terima kasih sudah disebutkan. Tetapi masih belum semuanya ya. Apakah mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan, siapa yang mau menambahkan? Adi bisa menambahkan, Adi? Adi Cahyadi? Bisa ditambahkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat dinas? Oh, Adi tampaknya mungkin gangguan sinyal ya. Atau mungkin temannya yang lain yang bisa menyebutkan lagi unsur-unsur surat dinas selain yang disebutkan oleh Farah. Silakan Umi Fadilah. Umi Fadilah silakan angkat tangan. Pada dalam penutup nama dan tanda tangan penanggung jawab surat kata lampiran Pak. Ya, terima kasih Umi Fadilah. Tadi sudah disampaikan oleh Farah dan ditambahi oleh Umi Fadilah. Nah, kira-kira apakah ada yang lain lagi anak-anak? Ada yang lain lagi? Tanda silang? Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah disampaikan oleh teman kalian. Baik, berarti di sini anak-anak sudah memahami, sudah dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi dan juga yang terdapat dalam surat dinas. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kalau kita tadi sudah membahas tentang unsur-unsurnya, yang berikutnya kita akan beralih kepada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Kira-kira kebahasaan surat pribadi itu bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan ide? Ya, Rina, silakan Rina. Boleh menggunakan kata tidak baku, menggunakan kata emotif yaitu kata-kata yang pendengarnya ikut merasakan oleh penulis. Ya, kalau surat pribadi menurut Rina boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Kemudian ada juga menggunakan kata emotif, yaitu kata-kata yang pendengarnya itu seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami oleh penulis. Ini Bapak tegaskan kembali, sangat tepat sekali. Jadi itu adalah kebahasaan yang digunakan dalam surat pribadi. Kemudian apakah ada lagi yang bisa menambahkan selain yang disampaikan oleh Rina? Tasha Novita, silakan. Menurut saya menggunakan kata sapaan akrab dan kata ekspresif Pak. Kalimat ekspresif adalah kalimat spontan yang dikeluarkan oleh penulis surat. Ya, bagus. Terima kasih Tasha Novita. Menggunakan kata sapaan akrab. Contohnya, hai bro, gitu ya. Itu bisa digunakan dalam surat pribadi. Apakah bisa hai bro digunakan dalam surat dinas? Nah, ya, nanti kita telaah lagi untuk surat dinas seperti apa. Kemudian selain itu menggunakan kalimat yang ekspresif atau kalimat yang biasanya spontanitas langsung dikeluarkan. Tepat yang disampaikan oleh Rina dan juga Tasha tadi itu adalah beberapa kebahasaan yang digunakan dalam surat pribadi. Nah, kemudian kita beralih kepada surat dinas.
apakah surat dinas itu kebahasaannya sama dengan surat pribadi? Silakan, apakah ada yang bisa menyatakan pendapatnya? Apa saja kebahasaan yang digunakan dalam surat dinas? Silakan. Bahasanya harus baku dan santun, Pak. Selalu penulisannya sesuai EYD. Selain itu penulisan, ejaan, dan tanda bacanya harus tepat. Ya. Jadi ternyata ini menurut Marsha Syarika bahwa penggunaan bahasa baku di dalam surat dinas itu harus, gitu ya. Termasuk penulisannya harus sesuai dengan EYD atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sekarang ini sudah ditetapkan. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kebahasaan antara surat pribadi dan surat dinas tidak sama, anak-anak ya. Tidak sama ya. Bisa bersuara, anak-anak? Apakah sama antara penggunaan kebahasaan surat pribadi dengan surat dinas? Bagaimana menurut anak-anak? Tidak sama ya? Jadi kebahasaannya jelas. Tidak, Pak. Tidak sama. Tidak, Pak. Karena tadi disampaikan kalau surat pribadi boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku, menggunakan sapaan, gitu ya. Tetapi kalau surat dinas ini lebih kepada penggunaan bahasa yang baku, termasuk ejaannya harus sesuai. Nah, sekarang akan Bapak ingatkan kembali, karena kita sudah selesai. Kalian sudah belajar unsur-unsur surat dinas dan surat pribadi, kemudian kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita akan mengambil sebuah kesimpulan, anak-anak, dari apa yang kita pelajari. Nih, kesimpulannya adalah seperti ini, anak-anak. Bisa anak-anak lihat pada slide. Bapak ingatkan kembali, Bapak ulas kembali bahwa unsur-unsur surat pribadi yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Seperti yang ada pada slide ini. Kemudian ada tujuan surat, alamat yang ditujukan. Contohnya ini, sahabatku Manda di kota hujan. Nah, boleh anak-anak tidak menyebutkan kota Bogor, boleh. Ini kan sebutan dari kota Bogor, kota hujan ya. Kalau surat pribadi boleh. Kemudian Hai Manda di sini merupakan salam pembuka. Kemudian pada pembuka surat di sini biasanya menanyakan kabar. Ya. Kemudian isi surat. Isi surat ini adalah inti dari kenapa kok dikirimkan surat. Jadi penulis menceritakan kenapa di situ dia menuliskan surat. Kemudian ada penutup surat. Penutup surat di sini biasanya sebagai akhiran dari inti sebuah surat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada salam penutup. Di sini biasanya dituliskan sahabatmu. Kemudian nama pengirim dan tanda tangan. Di sini Maya, tinggal membubuhkan tanda tangan. Ini sebagai penguatan yang Bapak berikan. Kemudian untuk unsur-unsur surat dinas, di sini Bapak ingatkan kembali. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kemudian setelah kop surat ada nomor surat. Kemudian ada tanggal surat, ada lampiran surat, kemudian perihal atau hal surat, alamat atau tujuan surat, kemudian salam pembuka, isi surat. Biasanya isi surat ini masih dibedakan menjadi dua lagi, anak-anak. Ada pembuka surat, kemudian isi surat, kemudian ada penutup surat. Nah, kemudian yang berikutnya ada identitas pengirim. Biasanya identitas pengirim itu di akhir. Kemudian yang berikutnya ada salam penutup. Baru nanti dibubuhi identitas pengirim ini, dibubuhi tanda tangan, dan juga
stempel atau cap. Yang paling akhir di sana ada tembusan. Nah, jadi itu anak-anak. Baik, untuk belajar hari ini Bapak kira sudah cukup. Berikutnya adalah kita nanti akan masuk pada sesi asinkronus. Jadi anak-anak, nanti Bapak minta mengerjakan LKPD, menelaah unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Silakan nanti anak-anak isi berdasarkan perintah yang sudah ada. Kemudian pada WA group nanti akan Bapak bagikan pranala live worksheet yang harus kalian isi juga kaitannya dengan kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Nah, dalam mengerjakan LKPD, Bapak memberikan waktu kepada kalian selama 60 menit. Silakan 60 menit itu dimanfaatkan dengan baik, bisa digunakan untuk mencari sumber atau referensi dari berbagai macam sumbernya. Bisa dari buku siswa, bisa dari buku yang lain, termasuk juga anak-anak bisa mencari sumber dari internet, karena sekarang sudah sangat mudah sekali. Begitu ya. Kemudian untuk live worksheet nanti silakan diakses, anak-anak tinggal menggeser-geser saja. Di situ sudah ada perintahnya, anak-anak sangat mudah sekali live worksheet-nya, bisa dikerjakan dengan mudah. Nanti ketika ada kesulitan bisa bertanya melalui WA group. Jadi begitu ya. Nah, kembali lagi Bapak ingatkan bahwa untuk menyelesaikan LKPD ini anak-anak boleh melakukan diskusi dengan kelompoknya. Ya, kelompok yang sudah kita bentuk tadi. Sehingga nanti anak-anak di situ ada proses diskusi yang akhirnya nanti anak-anak dapat menemukan sebuah titik temu di situ ya. Nah, baik anak-anak, karena sesi sinkronus di pertama ini sudah selesai, maka silakan anak-anak menuju LKPD untuk menyelesaikan LKPD, dan jangan lupa nanti Bapak akan menunjuk perwakilan kelompok ya, atau bolehlah nanti siapa yang Bapak tunjuk, Bapak akan tunjuk secara acak perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, nanti setelah ini selesai silakan anak-anak unggah hasilnya di WA pribadinya Pak Mek dalam bentuk file Word, sehingga nanti kalian akan mudah untuk mempresentasikannya. Nanti untuk presentasi akan Bapak bantu dari sini ya. Makanya silakan diunggah terlebih dahulu. Nanti akan Bapak minta kalian untuk mempresentasikan. Baik anak-anak, Bapak kira sudah cukup pada sesi pertama ini kita melakukan sinkronus. Lagi 60 menit kalian akan masuk kembali dalam Google Meet yang pranalanya nanti akan Bapak bagikan kepada kalian, sehingga nanti kalian akan masuk kembali pada pertemuan di sesi kedua. Bapak akhiri untuk sesi pertama ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali pada sesi yang kedua. Masih tetap semangat anak-anak?
Alhamdulillah masih Pak. Ya, luar biasa. Masih Pak. Semoga masih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sangat luar biasa semangatnya. Terima kasih. Baik. Kalian telah menyelesaikan LKPD dan juga live worksheet yang sudah Bapak bagikan di WA grup kalian. Kalian juga telah melakukan diskusi kelompok dengan sangat baik. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran yang Pak Guru lakukan. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, berikutnya tadi juga sudah Bapak cek, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya masing-masing. Semuanya sudah mengupload atau mengunggah hasil kerjaan LKPD yang telah Bapak berikan. Nah, tiba saatnya kini silakan anak-anak, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Di sini hasilnya sudah Bapak kantongin, sudah Bapak masukkan ke dalam laptopnya Bapak, sehingga nanti kalian tinggal mempresentasikan saja. Akan Bapak bantu dari sini, begitu ya. Bapak tunjuk kelompok 1 perwakilannya. Izatun Nisa. Ya, Izatun Nisa, sebentar. Bapak akan bagikan hasil dari kerjaan Izatun Nisa. Tunggu sebentar. Izatun Nisa. Ya, di sini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum, oke, masih OTW, masih OTW. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ini adalah hasil dari kerjaan teman kalian, yaitu Izatun Nisa, nomor urut absen 6, kelas 7A, tanggal 3 Mei 2021. Untuk materinya adalah surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari LKPD yang Bapak sajikan, anak-anak Bapak minta untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam surat yang Bapak sajikan ini. Nah, ini adalah salah satu teman kalian, yaitu Izatun Nisa, akan mempresentasikan hasilnya. Silakan Izatun Nisa untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. 1. Surat pribadi, tempat dan tanggal pengiriman surat. Jawaban, Jakarta 27 Maret 2017. Alasan karena tertulis kota dan tanggal surat. Nomor 2. Alamat surat, Mamaku tersayang di Purwokerto. Ditulis penerima. Ngetik kali ya. Lanjut. Ditulis penerima surat dan kota tujuan surat. Salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam kepada penerima surat. Paragraf pembuka. Ma, apa kabar? Semoga doa anakmu selalu dikabulkan oleh Allah. Pendahuluan surat. Isi surat, selamat ulang tahun Ma, maaf anakmu tidak bisa Ma, apa kabar? Semoga doa anakmu selamat ulang tahun Ma, anakmu tidak bisa berada di sampingmu setiap saat. Merupakan inti dari isi surat. Penutup surat, hanya itu harapan yang dapat saya tulis Ma. Kalimat akhir dan isi surat. Salam penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan penutup, tanda tangan dan nama lengkap Anton Sugabyo, berisi nama dan tanda tangan pengirim surat. Ya, terima kasih Nisa ya. Gitu
Nisa yang telah mempresentasikan hasil dari analisis yang telah kamu kerjakan. Tepuk tangan dulu dong buat Izzatun Nisa, boleh? Luar biasa ini sudah berani. Nah, Izzatun Nisa sudah selesai mempresentasikannya. Kemudian ini yang surat pribadi gitu ya. Nah, nanti untuk yang kedua, kelompok kedua, Bapak akan meminta untuk mempresentasikan analisis kalian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam surat dinas. LKPD-nya sama sebetulnya, semuanya sudah mengerjakan, semuanya sama, tetapi di sini untuk presentasinya satu-satu aja ya. Jadi nanti surat dinas sendiri, surat pribadi sendiri. Baik, Bapak stop sharing, ini hasil kerjaannya Izzatun Nisa. Kemudian yang berikutnya Bapak menunjuk perwakilan dari kelompok 2. Bapak akan tunjuk perwakilan kelompok 2 itu Farah. Silakan Farah. Farah sudah siap Farah untuk presentasi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bapak bantu untuk menayangkan hasil kerjaan kamu dari sini ya. Farah Rafika, oke. Nah, ini adalah sudah terlihat? Oh, belum ya. Baik, sudah terlihat anak-anak? Apakah sudah terlihat hasil kerjaan LKPD Farah Rofika? Farah? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah surat yang harus kalian analisis di LKPD, surat dinasnya. Kemudian untuk tabelnya seperti ini. Nah, ini hasil kerjaannya Farah Rofika ini. Ini silakan Farah untuk mempresentasikannya. Tabel unsur-unsur surat dinas. 1. Unsurnya kop. Jawabannya organisasi intra sekolah SMA Negeri Yogyakarta. Alasannya karena mencantumkan nama lembaga, logo instansi, dan alamat instansi. 2. Unsurnya tanggal penulis surat. Jawabannya 20 Agustus 2014. Alasannya karena tertulis tanggal penulis surat. Nomor 3. Unsurnya nomor surat. Jawabannya 05 50 09 SI 14. Alasannya terdapat nomor urutan surat dan tahun pembuatan surat. Nomor 4. Unsur hal surat. Jawabannya undangan rapat. Alasannya karena menyatakan hal surat dituliskan. Nomor 5. Lampiran. Jawabannya tidak ditemukan, Pak. Ya, memang tidak ada lampirannya di situ ya. Benar. Cepat sekali nih. Alasannya karena menyatakan jumlah lampiran. Nomor 6. Alamat surat. Jawabannya BPH Pengurus OSIS SMA 9 Yogyakarta, Jalan Sagam 1. Alasannya karena tertulis penerima dan alamat surat. Ya. Nomor 7. Unsurnya salam pembuka. Jawabannya dengan hormat. Alasannya karena menyatakan salam sebagai awal. Nomor 8. Unsurnya adalah isi surat. Ya. Jawabannya dalam rangka memperingati HUT sehubungan dengan merupakan inti isi sebuah surat. 9. Unsurnya penutup surat. Jawabannya demikian surat undangan ini.
Alasannya karena menyatakan akhir dari isi surat. Nomor 10, unsurnya salam penutup. Jawabannya hormat kami. Alasannya merupakan salam penutup. Nomor 11, unsurnya nama terang dan tanda tangan. Jawabannya ketua sekretaris Devi Rahmawati Tanalina Erosmonia. Alasannya berisi penanggung jawab intensi. Nomor 12, yang terakhir, unsurnya tembusan. Jawabannya tidak ditemukan, Pak. Ya, benar, memang tembusan tidak ada ya di situ ya. Nah, Alasannya menyatakan surat untuk diketahui pihak lain. Sudah selesai, Pak. Terima baik, kasih. sudah cukup. Tepuk tangan dulu untuk Farah Rofika, anak-anak. Luar biasa ini. Tadi teman kalian sudah mengistilahkan yang pertama unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi. Yang kedua, baru saja Farah Rofika sudah menyampaikan unsur-unsur surat dinas, gitu ya. Nah, anak-anak, dengan disampaikannya hasil dari diskusi kelompok oleh teman-teman kalian tadi, berarti pembelajaran untuk hari ini sudah cukup, anak-anak. Nah, karena sudah cukup, maka Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira hal apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bisa menyatakan pendapatnya? Silakan. Apa, anak-anak? Pembelajaran apakah yang kalian dapatkan hari ini? Siapa yang menyatakan pendapat? Saya jadi tahu unsur-unsur. Mau diulangi lagi? Agak didekatkan mikrofonnya ya, biar jelas ya. Silakan. Saya jadi tahu unsur-unsur surat pribadi dan dinas, Pak. Baik, bagus. Jadi kamu menjadi tahu unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Apakah ada yang lain lagi selain unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas? Silakan, ada yang lain lagi? Rina, katakan silakan. Saya akhirnya memahami pembahasan surat pribadi dan surat dinas, Pak. Mohon diulangi lagi, kurang jelas ya. Milva, silakan Milva untuk mic-nya di dulu. Rina, mungkin diulangi lagi, didekatkan mic-nya biar lebih jelas. Saya akhirnya memahami kebahasan surat pribadi dan surat dinas, Pak. Oh, kebahasaan gitu ya, memahami kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau seperti itu, anak-anak berarti sudah memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu Bapak mengingatkan kembali anak-anak bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini adalah pembelajaran yang bermakna, sehingga Bapak sangat mengapresiasi atas perubahan-perubahan yang kalian dapatkan, baik itu perubahan terhadap pengetahuan yang kalian miliki ataupun pengalaman-pengalaman yang kalian nanti akan aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya kembali, apakah dalam pembelajaran hari ini anak-anak mengalami kendala? Mohon dibantu untuk menjawab, apakah ada kendala? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada ya, semuanya bisa memahami ya, semuanya bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan berarti ya. Nah, jika nanti ternyata kalian mengalami kendala sinyal anak-anak, maka bisa anak-anak mengikuti atau melihat kembali pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Bapak tadi sudah merekam video pembelajaran yang kita lakukan ini, yang nanti akan Bapak upload di YouTube di channelnya Bapak. Silakan nanti anak-anak yang pengen mengulang kembali pembelajaran bisa dilihat di channel YouTube-nya Bapak. Ya. Nah,
karena sudah memahami dan tidak ada kendala, Bapak ingin menyampaikan anak-anak untuk pertemuan yang akan datang, karena hari ini kita membahas tentang unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas serta kebahasaannya. Untuk pertemuan yang akan datang, apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang? Ada yang tahu? Gak ada yang bisa bantu Pak Guru nih? Ya, enggak apa-apa. Berarti Bapak sampaikan saja. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita nanti akan belajar menulis surat pribadi. Nah, jadi silakan anak-anak nanti selepas dari pembelajaran hari ini, anak-anak mencari referensi di internet, di buku, ataupun di sumber-sumber yang lain tentang bagaimana cara menulis surat pribadi yang benar. Ya, kemudian kebahasaannya bagaimana, strukturnya bagaimana, kemudian tulisannya bagaimana. Silakan anak-anak mencari di berbagai macam sumber. Baik, sangat luar biasa sekali. Hari ini Bapak melihat banyak sekali siswa yang aktif. Farah sangat aktif sekali, Ayu Ariska, Izatun Nisa, kemudian Adi Cahyadi. Kemudian ada beberapa juga siswa yang lain yang memang itu sangat aktif, yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Bapak sudah mengantongi nilai kalian, Bapak sudah merecord nanti keaktifan kalian seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, Bapak sudah merecord. Sehingga nanti untuk penilaiannya Bapak sudah memiliki. Jadi jangan khawatir anak-anak. Nanti anak-anak yang aktif akan Bapak kasih plus nilainya ya. Jadi nanti di akhir akan Bapak sampaikan nilai yang memang betul-betul aktif. Jadi seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang belum aktif dalam pembelajaran, Bapak harapkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa lebih aktif lagi agar kalian bisa memaknai pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, baik anak-anak, karena hari ini kita sudah selesai, maka alangkah lebih baiknya kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Bapak minta lagi Adi Cahyadi untuk memimpin doa. Adi Cahyadi masih ada di tempat atau ada gangguan sinyal ini? Oh, Adi. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Setelah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adi telah memimpin doa hari ini. Anak-anak jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Jadi pada musim atau masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Bapak ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.